Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sejarah awal mulanya berdiri Pondok Pesantren Al-Falah Biru, Garut, Jawa Barat. Secara kronologis, nama pesantren Al-Falah Biru adalah merupakan modifikasi dari nama aslinya, yaitu pesantren biru yang sudah berkiprah dalam proses belajar mengajar di lingkungan para ulama, santri, dan masyarakat sejak ratusan tahun lalu, yaitu sekitar tahun 1711 Masehi. Melalui turun-menurun, kegiatan ini berlanjut dalam setiap periode waktu terus-menerus tanpa henti, sampai ke zaman pra dan pasca revolusi kemerdekaan. Dikala para tokoh dan sesepuh satu persatu mulai wafat, maka pada masa kini seluruh keturunannya mempunyai beban berat untuk melanjutkan jejak leluhurnya, berupa pembinaan umat serta proses pendidikan agama maupun pendidikan umum, sebagaimana layaknya tuntutan pesantren masa kini. Pada dasarnya beban ini merupakan hal penting bagi para putra biru, mengingat pesan pendahulunya yang tidak pernah berhenti dari tugas pengabdian sejak masa perjuangan revolusi, mengusir penjajah melalui pembinaan umat, dengan sistem kholwat, gitu pula dalam mengisi era kemerdekaan. Sejarah berdirinya pesantren biru dan Al-Falah. Pondok Pesantren Al-Falah Biru adalah generasi penerus pertama pesantren biru, sehingga terkenal di kalangan masyarakat Islam adalah pesantren biru. Biru didirikan tahun 1749 Masehi oleh Mbah Pengulu, Mbah Kiai Akmaluddin, Pengulu Timbanganten Garut, dan menantunya Raden Kiai Fakarudin, keturunan ke-11 dari Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah, Raja Cirebon, dan keturunan ke-11 dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Kampung Biru merupakan daerah yang bersejarah baik di kalangan Islam maupun nasional, sebab menghasilkan banyak sejarah, dan peran yang penting dari sebelum masa penjajahan Belanda, sampai kemerdekaan Presiden Soekarno, serta Biru merupakan pedoman sejarah keturunan, silsilah, keulamaan dan keradenan di daerah Garut. Ulama yang memimpin dan mengelola pesantren Biru adalah 1. Mbah Kiai Akmaluddin dan Mbah Kiai Fakarudin. 2. Mbah Ajengan Abdul Rosyid. 3. Mbah Kiai Irfan. 4. Mbah Kiai Abu Qoim. 5. Raden Bagus Kiai Haji Muhammad Roi, Ama Biru. Dari generasi kepemimpinan pertama sampai terakhir, pesantren Biru mengalami masa kejayaan yang subur makmur kerta raharja, baldatun thayyibatun warobun ghafur, serta terkenal di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Oleh karena itu, maka Kampung Biru mengalami harkat martabat kebesaran dan kemuliaan di kalangan nasional, serta dihargai oleh masyarakat dan pemerintah Belanda, sehingga pada masa pimpinan Mbah Ajengan Abdul Rosyid, pesantren Biru dimerdekakan oleh kaum penjajah Belanda. Dan sampai pada generasi kelima, pesantren Biru sebagai pusat agama Islam di daerah Garut. Setelah masa Raden Bagus Kiai Haji Muhammad Roi berakhir, maka pesantren Biru dipindahkan ke Kampung Torikolot, kemudian dirubah nama menjadi Al-Falah, yang dipimpin oleh putranya, yang bernama Raden Kiai Haji Asnawi Muhammad Fakih, dan cucunya Syekhuna Badruzzaman. Pada masa ini pesantren Al-Falah Biru mengalami banyak rintangan baik dari penjajah, umat Islam ataupun pengaruh para politikus di Indonesia. Itulah sekilas sejarah tentang berdirinya pesantren Al-Falah Biru, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Semoga informasi tersebut dapat menambah wawasan kita semua, tentang peranan penting seorang ulama, Kiai Ajengan, dalam mendidik dan membina masyarakat Garut.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.